Baik, perkenalkan nama saya Aries Bata dengan NIM 2022-03-011. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani dan Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan sarana dan prasarana olahraga sepak bola. Sebelum saya menjelaskan mengapa sih sarana dan prasarana penting dalam olahraga sepak bola. Yang pertama, sebagai tulang punggung perkembangan sepak bola. Tanpa fasilitas yang memadai, potensi atlet tidak akan berkembang optimal dan kualitas pertandingan akan menurun. Kalau lapangan jelek ataupun kualitas rumputnya sangat jelek, maka akan rawan mencederai para pemain. Misalnya juga alatnya, bolanya jelek, itu akan saat kita menendangnya tidak akan optimal. Kemudian investasi dalam fasilitas yang berkualitas memastikan bahwa semua aspek olahraga mulai dari pengembangan talenta hingga penyelenggaraan acara besar. Tanpa fasilitas dan alat yang bagus, acara tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Maka acara tersebut akan rusak dan mungkin banyak mencederai penonton maupun para pemain. Kemudian yang berikutnya itu pengertian dan perbedaan sarana vs prasarana olahraga. Yang pertama itu sarana olahraga mengacu pada peralatan bergerak yang digunakan secara langsung dalam aktivitas olahraga. Contohnya termasuk bola, kostum pemain, sepatu, dan perlengkapan pelindung. Ketersediaan yang berkualitas sangat krusial untuk performa dan keselamatan atlet. Kemudian prasarana olahraga merujuk pada fasilitas tidak bergerak yang mendukung pelaksanaan kegiatan olahraga, meliputi lapangan, stadion, tribun, ruang ganti, area latihan. Prasarana yang baik adalah dasar untuk lingkungan latihan dan pertandingan yang aman dan efektif. Baik, sarana utama sepak bola atau biasa disebut peralatan yang penting di lapangan. Pertama, bola sepak. Inti dari permainan harus sesuai standar FIFA untuk ukuran dan berat. Jadi ukuran bola dan berat bola itu sudah diatur oleh FIFA sendiri. Kemudian gawang, penentuan jaraknya dan juga lebar gawang serta tinggi gawang itu sudah ada aturan dari FIFA tersebut. Kemudian berikutnya itu bendera sudut. Selanjutnya itu seragam pemain, kemudian dan sepatu bola atau sepatu bola ya. Kemudian prasarana wajib sepak bola, fasilitas pendukung pertandingan. Yang pertama, lapangan bola. Lapangan bola itu harus sesuai dengan ukuran FIFA. Kemudian stadion dan tribun. Kemudian ruang ganti pemain, fasilitas medis, area latihan tambahan. Kemudian tujuan dan manfaat optimalisasi sarana dan prasarana. Apa sih tujuan dan manfaat dari sarana dan prasarana tersebut? Yang pertama, peningkatan performa atlet. Fasilitas modern memungkinkan latihan yang lebih insentif dan spesifik, mengarah pada peningkatan keterampilan, kebugaran, strategi tim. Kemudian pencegahan cedera. Nah, tadi sudah saya bilang ya, cedera ya. Kemudian juga menarik penonton dan sponsor. Jadi stadion yang nyaman dan modern menarik banyak penonton dan menciptakan citra positif yang menarik bagi sponsor. Nah, kemudian kalau stadion itu bersih, maka akan meningkatkan pendapatan stadion tersebut dan juga klub tersebut. Kemudian pengembangan bakat muda, akses ke fasilitas yang baik, akar rumput yang memberi
Kemudian pengembangan bakat juga, akses ke fasilitas yang baik di tingkat akar rumput memberikan kesempatan lebih besar bagi anak-anak dan remaja untuk melatih bakat mereka tersebut. Kemudian meningkatkan citra olahraga nasional. Nah, jika kita memiliki stadion yang bagus, fasilitas yang memadai, maka citra kita di nasional maupun di internasional itu bagus, karena stadion yang baik itu menarik bagi para penonton dan para penggemar klub tersebut. Kemudian tantangan dan strategi pengelolaan fasilitas olahraga. Pertama itu pendanaan, mencari sumber investor atau investasi ya. Nah, baik dari pihak pemerintah, swasta, dan kemitraan publik swasta. Kemudian perawatan rutin. Jadi stadion yang bagus itu pasti dirawat dengan baik supaya tidak mencederai para atlet dan para pemain. Kemudian inovasi teknologi, jadi kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada gitu, misalnya penggunaan VAR atau segala macamnya. Kemudian keterlibatan komunitas, jadi mendorong partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan penggunaan fasilitas, menciptakan rasa kepemilikan. Jadi kita bekerjasama dengan para penonton atau fans dari klub tersebut itu untuk menciptakan lingkungan yang baik. Kemudian itu sekian dari saya. Mungkin untuk berikutnya itu kesimpulan. Jadi sarana dan prasarana adalah fondasi yang tak terpisahkan dari kemajuan sepak bola. Dengan investasi yang tepat, pengolahan yang strategis, kita dapat menciptakan ekosistem olahraga yang lebih kuat dan berkelanjutan. Baik, sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Maaf mungkin banyak kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Beras.